Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita bakal ngupas tuntas sebuah kisah fundamental banget yang jadi jawaban pertanyaan besar. Dari mana sih kita semua datang? Yup, kita bakal bahas kisah Adam, bapak umat manusia. Ini kan pertanyaan universal ya. Dari zaman dulu banget, semua orang, semua budaya pasti mikirin ini. Nah, dari sumber yang kita bahas sekarang, jawabannya gimana ya? Jawabannya tegas dan jelas banget. Semua manusia, seberagam apapun kita, mau warna kulit, suku, bangsa, semuanya ditarik mundur ke satu titik awal. Satu orang, Adam. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini, ini bukan sekedar dongeng loh. Menurut sumbernya, ini tuh dianggap sebagai sejarah pasti spesies kita. Semacam blueprint yang ngejelasin kenapa kita semua ini sebenarnya satu keluarga besar, tapi kok bisa beda-beda banget. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget, karena beda jalur sama teori evolusi. Kalau teori evolusi kan bilang kita berkembang dari makhluk yang lebih simpel gitu ya, pelan-pelan. Tapi narasi ini bilang, enggak, manusia itu dari awal udah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Oke, lanjut ke bagian 2. Terus, gimana sih persisnya manusia pertama ini dibuat? Ternyata prosesnya itu detail banget. Ada tahap-tahapnya, dan jujur, ini keren banget. Jadi begini ceritanya. Pertama, tanah dari seluruh penjuru bumi dikumpulin. Ada yang warnanya merah, putih, hitam, semua deh. Terus, tanah ini dicampur, dibentuk jadi rupa manusia, terus dibiarin kering. Terakhir, ditiupkan ruh ke dalamnya, dan hiduplah Adam. Nah, ini poin pentingnya nih. Kenapa tanahnya dari mana-mana? Katanya keragaman warna tanah itulah yang jadi asal-muasal kenapa warna kulit dan sifat manusia di seluruh dunia itu beda-beda. Tapi, Adam gak sendirian. Supaya ada temennya, pasangannya, Hawa diciptakan. Uniknya, Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk Adam sendiri pas dia lagi tidur. Nah, dari sinilah pasangan manusia pertama terbentuk. Nah, biar ngerti konflik selanjutnya, kita perlu lihat peta kekuatan saat itu. Ada 3 jenis makhluk utama, malaikat yang dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Beda banget kan bahan dasarnya? Dan ternyata perbedaan fundamental inilah yang bakal jadi sumber masalah besar pertama. Masuk ke bagian 3. Begitu Adam diciptakan, langsung ada perintah dari Tuhan. Perintahnya simpel aja sih, tapi perintah inilah yang jadi ujian kesetiaan buat semua makhluk. Dan dari sini, lahirlah tokoh antagonis utama dalam cerita ini. Perintahnya adalah untuk bersujud kepada Adam, bukan buat nyembah ya, tapi sebagai tanda hormat. Malaikat tanpa ragu langsung sujud. Tapi ada satu yang nggak mau. Satu makhluk yang dengan sadar memilih untuk menentang. Inilah pemberontakan pertama di alam semesta. Siapa dia? Yup, iblis. Nah, ini harus jelas ya. Menurut sumber ini, iblis itu bukan malaikat yang dipecat atau gimana. Dia itu dari bangsa jin. Kenapa ini penting? Karena jin beda sama malaikat. Mereka punya kehendak bebas. Mereka bisa milih mau nurut atau mau membangkang. Dan alasannya, dia bilang, aku lebih baik dari dia. Kamu ciptain aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Wow, ini bukan cuma nggak patuh biasa loh, ini adalah arogansi murni. Bisa dibilang ini rasisme pertama di alam semesta. Merasa lebih hebat cuma karena materi penciptaannya beda. Oke, kita ke bagian 4. Jadi, iblis dihukum karena kesombongannya itu, sementara Adam dan Hawa mereka memulai hidup baru di surga. Kehidupannya, wah, sempurna banget. Damai, semua ada, enak deh pokoknya. Tapi, ada satu ujian kecil. Coba bayangin deh, hidup di surga itu artinya nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak kepanasan, nggak kedinginan. Mereka bahkan disebut berpakaian cahaya. Bebas mau ngapain aja, semua kebutuhan udah terpenuhi. Enak banget kan? Tapi ada satu aturan simpel. Aturannya cuma satu, jangan deketin pohon yang satu ini. Cuma itu. Simpel, tapi justru larangan satu-satunya inilah yang jadi celah buat iblis. Ini jadi target utama dia buat balas dendam. Nah, lihat deh cara iblis beraksi. Dia nggak maksa, tapi ngebisikin rayuan maut. Dia datang seolah-olah jadi penasihat yang baik. Dia bahkan kasih nama baru buat pohon itu. Pohon khuldi atau pohon keabadian. Buat bikin mereka pengen sesuatu yang sebelumnya nggak pernah kepikiran. Hidup abadi selamanya. Dia sampai bersumpah segala loh. Bilang kalau dia itu tulus ngasih nasihat. Dia mulai bikin mereka ragu. Tuhan ngelarang ini tuh biar kalian gak jadi abadi atau jadi kayak malaikat gitu kira-kira bisikannya. Terus-menerus digoda, akhirnya kepolosan mereka mulai goyah juga. Dan akhirnya mereka makan buah itu.
Seketika, semuanya berubah total. Pakaian cahaya mereka langsung lenyap. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar kalau mereka telanjang. Mereka ngerasain emosi yang benar-benar baru, malu. Momen sempurna itu hilang, diganti sama kesadaran diri dan rasa rentan. Masuk ke bagian terakhir. Ya, waktu mereka di surga, selesai. Tapi uniknya, cerita ini nggak mandang ini sebagai akhir yang tragis. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru. Awal dari misi mereka yang sebenarnya. Jadi Adam dan Hawa plus iblis semuanya diperintahkan turun ke bumi. Bumi inilah yang jadi panggung baru buat drama umat manusia. Tempat di mana kita semua diuji. Mau ikutin jalan yang benar atau kegoda sama rayuan jahat. Dan di bumi inilah, tujuan utama manusia akhirnya terungkap. Yaitu untuk jadi khalifah. Apa itu khalifah? Ini bukan jabatan ya, tapi peran. Peran sebagai wakil Tuhan atau manajernya bumi lah, kalau boleh dibilang. Jadi, kesalahan di surga itu ternyata bukan kecelakaan, tapi justru jalan yang harus ditempuh buat memulai misi sejati ini. Jadi, akhir ceritanya itu bukan tentang putus asa, tapi justru tentang sebuah tujuan. Perjalanan kita di bumi dengan semua naik turunnya, semua pilihan baik dan buruk, ya disinilah ujian yang sesungguhnya. Disinilah kita harus buktiin, apa kita bisa jadi penjaga bumi yang baik dan bertanggung jawab. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua kan? Apakah kejatuhan dari surga itu murni sebuah hukuman yang tragis? Atau jangan-jangan itu justru langkah awal yang memang harus terjadi supaya manusia bisa nemuin tujuan sejatinya di dunia ini? Gimana menurut kalian?